Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi rekan Dakta untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik di masyarakat khususnya pemuda. Intelektual Muda Bekasi membentuk Jaringan Muda Politik dan Demokrasi atau JMPD Indonesia. Hal ini dalam rangka melakukan edukasi politik dan juga kepemiluan dan menjadi alternatif bagi anak muda untuk melek politik, demokrasi, dan kebijakan publik. Lalu, apa sesungguhnya tujuan dibentuknya Jaringan Muda Politik dan Demokrasi JMPD Indonesia? Kita sudah tersambung bersama dengan Direktur JMPD Indonesia, Ikhwan Ridawilti. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi dan pendengar Dakta semuanya. Ya. Bang Edo, apa sebetulnya tujuan dari JMPD Indonesia membentuk suatu lembaga ini berkaitan dengan partisipasi pemilih dan juga kalangan muda agar setidaknya melek politik di pemilu di tahun 2024 nanti? Ya, terima kasih kepada Mas Ardi dan rekan-rekan Dakta dan juga pendengarnya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 3 November kemarin. Alhamdulillah beberapa teman-teman aktivis anak-anak muda di Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Jawa Barat, sudah merealisasikan terbentuknya JMPD Indonesia, yaitu Jaringan Muda Politik dan Demokrasi Indonesia. Yang dimana latar belakangnya tentunya hal ini dari hasil refleksi kita bersama terkait aktualisasi peran pemuda dalam konteks dinamika sosial politik hari ini, Mas Ardi. Senyatanya kita melihat anak-anak muda sekarang ini indikasinya sangat optimis semuanya. Nah, tentunya di balik optimisnya anak-anak muda ini, generasi-generasi muda ini terhadap yang sudah mulai melekkan politik, kita menyiapkan atau menyediakan semacam wadah ya, yaitu melalui JMPD tadi. Nah, kita harapkan JMPD ini bisa menjadi rumah gitu, rumah bersama teman-teman muda untuk menyampaikan, berdiskusi atau mengkritisi terkait hal-hal sosial politik yang berkembang saat ini, Mas Ardi. Gitu. Baik, ini adalah rumah bersama terkait dengan sarana pemuda untuk menyampaikan demokrasi. Apa sesungguhnya yang memang menjadi persoalan di tengah-tengah politik ini, Bang Edo? Ya, saya berpikir hari ini kita melihat generasi muda ini jangan sampai ketika mereka melihat politik adalah sesuatu hal yang menakutkan gitu, Mas Ardi ya. Sehingga mereka tidak ingin berpartisipasi, menyuarakan kebenaran-kebenaran dan menghilangkan dari kesadaran-kesadaran politik yang ada atau political awareness saat ini gitu ya. Nah, kita berharap anak-anak muda kita benar-benar melek terhadap politik hari ini gitu. Tidak di bawah kandungan, tidak di bawah tekanan dan tidak di bawah semacam ketakutan-ketakutan lah terhadap penyampaian-penyampaian gagasan-gagasan dan kritisi tadi, Mas Ardi. Baik, ini kan situasi politik setiap 5 tahun ke belakang juga selalu terpecah ini kan ya antara antara pendukung pemerintah dan juga yang kontra dengan pemerintah. Bagaimana JMPD sendiri melihat adanya faksi-faksi di tengah demokrasi dan juga ini menyadarkan pemuda agar memang setidaknya berbeda pilihan itu wajar begitu? Ya. Kalau melihat ini, kalau Mas Ardi tadi bilang ini namanya 5 tahunan itu ya, siklus 5 tahunan ya, jika ada saat ini adanya faksi-faksi, itu kita melihat adalah hal yang wajar mungkin ya dalam demokrasi, tapi tentunya ini perlu sebuah penekanan, ini dari teman-teman semuanya untuk bisa agar faksi-faksi ini tidak berlanjut setelah itu, Mas Ardi. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal negatif setelah pemilu ini selesai, malah menghasilkan hal-hal buruk, hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat, gitu Mas Ardi. Baik. Bang Edo, kalau melihat perpolitikan di tingkat Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, ini kan anak muda juga ada yang menjadi anggota DPRD begitu ya, dari berbagai fraksi. Bagaimana kalau JMPD melihat berkaitan dengan kinerja mereka ini? Apakah memang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau seperti apa? Kalau saya melihat, Mas Ardi terkait di Kabupaten dan Kabupaten Bekasi, kebetulan kita juga beberapa kali diskusi ya, kemarin terakhir terkait RUU Kepemudaan di Kabupaten Bekasi. Tentunya saya melihat ada semacam perubahan dikit
sedikit ya, bukan banyak ya, sedikitnya yaitu masih anak-anak muda kita itu sudah berani muncul dan memberikan tanggapan-tanggapan gitu ya, apalagi mereka-mereka yang memang terpilih atau duduk di bangku-bangku dewan saat ini, Mas Hari. Jadi alhamdulillah lah, keterwakilan kita anak muda saat ini sudah ada, walaupun gagasan-gagasannya belum didengar secara penuh gitu, belum diaktualisasikan secara penuh gitu, Mas Hari. Baik, Bang Edo, untuk kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan untuk dari JMPD sendiri apa, Bang? Insya Allah kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan, Mas Ardi. Yang pertama nanti ada diskusi-diskusi terkait isu-isu terkini perpolitikan. Yang kedua nanti kita juga akan membuka terkait pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada seluruh generasi-generasi muda ya. Kita tentunya berharap dengan adanya JMPD ini teman-teman semuanya ikut berperan aktif gitu. Dan untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis dalam pemberdayaan generasi muda saat ini gitu, Mas Ardi. Baik, nanti juga termasuk kerjasama dengan pihak KPU ataupun juga sekolah-sekolah ini ya, agar memberikan edukasi politik bagi pemuda. Oh iya betul, insya Allah kita akan kerjasama dengan semuanya karena kita kan memang JMPD ini siap berkolaborasi ya, bukan saja pada KPU dan lainnya, kita terbuka untuk semuanya, Mas Ardi, semua latar, semua lapisan dan semua lembaga-lembaga yang mungkin punya kesempatan di situ untuk ini ya, untuk bisa menaungi perpolitikan saat ini gitu. Baik, Bang Edo, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada anak muda agar setidaknya melek politik dan juga ini mengedukasi bagi para pemuda agar terjun ke politik dan juga ini bisa merubah bangsa dan juga keadaan saat ini. Ya, saya mungkin berpesan kepada teman-teman muda sekarang atau generasi milenial ya, yang saat ini perannya sangat ditunggu luar biasa oleh masyarakat. Karena biar bagaimanapun yang dapat bersuara lantang saat ini ialah anak-anak muda saat ini, Mas Ardi ya. Yang dimana mudah-mudahan suara lantang kita ini, kritisi kita ini tentunya bisa didengarkan secara langsung. Tapi saya tentunya berharap kita tidak secara istilahnya membabi buta dalam mengkritisi, tetap dengan menggunakan data yang ada dan sesuai dengan hal yang ada gitu ya. Jangan sampai nanti ada penyebaran hoax ke depannya gitu, Mas Ardi. Ya. Itu saja. Baik. Bang Edo, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga JMPD Indonesia ini juga terus melakukan edukasi dan juga ini kegiatannya juga memberikan dampak terhadap demokrasi yang ada di wilayah kota Kabupaten Bekasi maupun juga secara nasional. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Bang Edo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.